Bab 21 Ranking 11 Spirit Master. Transformasi yang sama muncul pada ular rumput kecil ketika tubuh kuning tanahnya secara bertahap berubah menjadi kuning. Sisik-sisiknya sedikit menonjol sekarang, dan mengandung cahaya yang berbeda untuk mereka. Garis-garis emas memanjang dari ekornya dan ke atas tubuhnya, menyatu pada satu titik di kepalanya. Rumput ular tumbuh 1 cm dari 8 cm sebelumnya. Sisik kecilnya yang menonjol telah berubah warna menjadi keemasan. Pandangan suram di matanya hilang, diganti dengan kejelasan. Sangat panas. Ah, panas sekali. Tang Wulin tidak menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dari panas yang hebat, seolah-olah tubuhnya dilebur di dalam tungku. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, panas terik mulai mendingin. Namun, itu digantikan oleh mati rasa yang meresap di seluruh 4 anggota badan dan 100 tulang. Seolah-olah segudang serangga merayap di dalam tubuhnya. Tang Wulin ingin menangis kesakitan, tetapi dia tidak dapat melepaskan satu suara pun. Dia sudah mulai melihat ke belakang dengan sayang pada panas terik yang dia alami sebelumnya. Rasa sakit itu menyiksanya sampai ke titik di mana tubuhnya menginginkan pembebasan kematian, tetapi pikirannya tidak normal jernih. Dia jelas bisa merasakan semua rasa sakit di seluruh tubuhnya. Jika guru jiwa dari sebelumnya ada di sini untuk menguji kekuatan spiritualnya, dia akan menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat di bawah siksaan ini. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan kesadarannya yang kabur pergi bersamanya. Di bawah pakaiannya yang basah oleh keringat, pola berurat keemasan itu belum memudar sama sekali, alih-alih itu meresap ke dalam kulitnya. The Blue Silver Grass bergerak seperti gelombang surut saat Grass Snake kecil naik ke lekukan telapak tangan Tang Wulin dan memasukinya. Sisik emas di dahinya kembali normal ketika tubuhnya kembali ke kebodohan aslinya. Ketika Tang Ziran kembali ke rumah dengan gembira, dia menemukan Nur menghalangi pintu. Kakak menyatu dengan roh-roh. Anda tidak bisa masuk, Nur berkata dengan tegas saat dia menatap Tang Ziran. Tang Ziran bertanya dengan suara datar, apa yang kamu katakan? Dia sudah mulai bergabung dengan itu. Petik 2. Nur mengangguk. Kakak berkata bahwa dia tidak ingin membebani ayah dan ibu. Petik 2. Tang Ziran terhuyung beberapa langkah mundur dan jatuh ke kursi. Ekspresinya berubah dalam sekejap saat rasa sakit mewarnai wajahnya. Dia dengan paksa memukul kepalanya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, Tang Ziran, mengapa kamu tidak bisa menghadapi kenyataan? Kenapa kamu harus begitu lemah? Karena kelemahan Anda telah melukai anak Anda. Petik 2. Koin federal besar yang dipegangnya di tangannya tumpah ke atas meja. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Nur, berapa lama Lin Lin telah menyatu dengan jiwa roh? Nur berkata, dia mulai tak lama setelah kamu pergi. Petik 2. Tang Ziran berteriak ketakutan, dia masih belum selesai. Dia seharusnya sudah selesai setelah sekian lama. Mari kita lihat dengan cepat. Petik 2. Nur ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah dia membuka pintu, Tang Ziran melihat Tang Wulin berbaring di tempat tidur. Lin Lin. Dia menangis saat dia terbang ke sisi Tang Wulin. Bola roh-roh ditinggalkan di samping tempat tidur, sudah tanpa roh-roh rumput ular. Alis Tang Wulin berkerut saat dia berbaring di tempat tidur, pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Tang Ziran menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar mengerti bahwa situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi selama fusi jiwa roh. Sangat mungkin bahwa putranya mengalami kecelakaan saat dia melakukan peleburan. Tang Wulin tertidur lelap. Untungnya, tanda-tanda vitalnya normal. 2 aliran air mata mengalir di pipinya saat Tang Ziran memeluk putranya dengan erat. Putranya baru berusia 9 tahun, tetapi harus menanggung begitu banyak. Maaf, Nak, ayah sangat menyesal. Itu semua karena ketidakmampuan ayah. Petik 1. Nur berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Ziran menangis. Sekali lagi, ekspresi kebingungan mewarnai mata ungu cantiknya. Di malam hari, Tang Wulin bangun. Saat dia membuka matanya, secara bertahap dia sadar kembali akan lingkungannya. Dia tiba-tiba duduk, merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Panas terik dan mati rasa sudah benar-benar hilang dan tubuhnya sekarang terasa seringan bulu. Terlebih lagi, pakaiannya sudah ditukar dengan yang bersih, segar. Pernapasan bahkan telah berubah menjadi semacam kesenangan baginya karena seluruh tubuhnya terasa bebas dan segar.
Kekuatan roh di dalam tubuhnya telah diperkuat oleh banyak. Dengan hanya pikiran, lapisan kekuatan roh terpancar dari tubuhnya. Peringkat 11. Dia telah menerobos dan memasuki ranah kekuatan roh peringkat 11, secara resmi menjadi guru roh. Meskipun rumput ular kecil memang jiwa roh yang cacat, ia masih berhasil menyelesaikan misinya. Jantungnya penuh kesedihan saat memasuki tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika saya tidak bisa menjadi guru roh yang kuat, saya masih memiliki dukungan kekuatan roh. Paling tidak, aku akan bisa menjadi pandai besi yang cukup bagus. Petik 1. Setelah memikirkan pikiran-pikiran ini, dia mengayunkan tangannya dengan penuh semangat. Pak, suara letusan bergema di ruangan itu. Tang Wulin takjub pada perasaan pada saat itu ketika dia melambaikan tangannya di udara. Situasi apa ini? Pintu terbuka sebelum dia mendapat kesempatan untuk mencoba lagi ketika 3 orang dewasa dan seorang anak memasuki ruangan. Nak, kamu baik-baik saja. Lang Yue sudah menangis saat dia bergegas ke depan dan memeluk Tang Wulin. Langit sudah gelap di luar jendela. Anehnya, hari sudah sore. Tang Wulin masih ingat bahwa dia sudah mulai melebur di pagi hari. Sebenarnya itu sudah lama baginya. Selain Lang Yue, Tang Ziran, dan Nur, ada satu orang lagi. Orang itu adalah guru tempat Tang Wulin, Mang Tian. Tang Wulin tidak pergi bekerja hari itu, jadi Mang Tian memanggil dengan seorang komunikator roh. Setelah mencari tahu tentang masalah ini, dia segera bergegas. Aku ibu baik-baik saja, Tang Wulin berkata dengan lembut. Lang Yue melihat ke bawah ke arah putranya dan dengan tegas berkata, Nak, jangan mencoba menjadi Spirit Masters lagi, hanya tinggal sebagai orang biasa saja tidak masalah. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Bu, aku benar-benar baik-baik saja. Hanya saja aku seorang Spirit Master sejati sekarang. Saya di peringkat 11. Fusi saya selesai tanpa hambatan. Jiwa roh rumput ular itu benar-benar cocok untuk semangat juangku. Jika itu adalah roh-roh yang kuat, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya akan bisa melebur dengannya. Petik 2. Air mata Lang Yue tidak bisa membantu tetapi bangkit lagi ketika dia mendengar kata-kata menghibur putranya. Tang Ziran menghela nafas. Masalahnya selesai, melanjutkan pembicaraan tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin untuk membalikkan fusi jiwa roh. Itu hanya akan membuat Tang Wulin lebih marah jika dia diberitahu bahwa Tang Ziran telah berhasil mengamankan uang itu. Peringkat 11. Keluarkan semangat juangmu dan biarkan aku melihatnya, kata Mang Tian dengan suara yang dalam dan tegas. Bab 22, Guru juga seorang guru roh. Tang Wulin akhirnya memperhatikannya dan buru-buru berkata, Guru. Petik 2. Mang Tian mengangguk. Kemari. Petik 2. Tang Wulin menatap ibunya, lalu gurunya, sebelum melompat dari tempat tidur. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan hanya berpikir, ruangan redup segera menyala. Cincin cahaya putih perlahan bangkit dari kakinya dan berputar berirama di sekitar tubuhnya. Ini adalah cincin roh guru roh. Cincin roh putih mewakili cincin roh 10 tahun, tipe terendah. Jiwa roh belum ada 10.000 tahun yang lalu ketika cincin roh masih merupakan karakteristik yang paling menentukan dari guru roh. Tang Wulin membuka tangannya untuk mengungkapkan cahaya kuning yang cemerlang. Di dalamnya tampak ular rumput kecil. Segera setelah itu, pisau ramping rumput biru seperti anggur setebal jari memutar ada. Pohon anggur menyebar keluar, dengan cepat menyebar ke setiap sudut ruangan. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan semangat bertarungnya sejak dia menjadi guru roh yang sejati. Perbedaan antara tidak memiliki cincin roh sebelumnya dan memilikinya sekarang berbeda dengan hitam dan putih. Dia merasa seolah rumput ini adalah perpanjangan dari kesadarannya sendiri. Apapun yang disentuhnya akan segera dikirim kembali kepadanya. Bahkan, dia bisa merasakan suasana hati yang gembira yang dikirim si rumput ular kecil. Perasaan ini jauh lebih jelas daripada selama fusi. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanyalah cincin roh 10 tahun, gerakan naik turun berirama dari cahaya putih masih berjemur di tubuh Tang Wulin dengan kilau yang bercahaya. Ini adalah pesona seorang guru roh. Bahkan cincin roh tunggal akan membuat roh guru dan orang biasa berbeda seperti siang dan malam. Lang Yue tertegun, mata Tang Ziran akhirnya mendapatkan kembali tekad, dan Nur sekali lagi bingung. Mang Tian mengangkat lengannya dan menarik rumput blue silver. Sepertinya tanaman merambat ramping ini benar-benar lemah. Lagi pula,
Bagaimana mungkin roh pertempuran sampah dan jiwa roh yang cacat bergabung bersama untuk menghasilkan evolusi yang baik? Hati Mang Tian agak suram saat melihat ke arah Tang Wulin dan berkata, "Jangan berkecil hati. Meskipun jiwa roh Anda tidak terlalu baik, Anda masih menjadi guru roh yang sejati. Kekuatan roh Anda sekarang memiliki ruang untuk terus tumbuh. Kepemilikan kekuatan roh akan terbukti bermanfaat untuk profesi apapun yang Anda pilih." 10.000 tahun yang lalu, banyak Spirit Master setelah menyetujui alat roh pertama karena roh pertempuran dan cincin roh mereka tidak kuat. Dengan bantuan alat roh itulah mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hal yang sama berlaku dengan mekanisme. Selama Anda memiliki kekuatan roh, Anda masih bisa menjadi Master Meh bahkan jika tanpa bantuan jiwa roh yang kuat. Seorang Master Meh dengan semangat pertarungan yang lemah tetapi kekuatan yang tangguh tidak selalu mustahil. Kekuatan roh juga sangat berguna saat menempa, itu dapat mempertajam indera Anda sekaligus juga meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Mang Tian merilis rumput Blue Silver saat ia mengatakan ini, membiarkannya jatuh ke tanah untuk membuat suara yang renyah. Mang Tian mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia sekali lagi mengambil rumput Blue Silver. Alisnya langsung berkerut. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan harapan lagi pada kata-kata Mang Tian. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Master Spirit yang kuat, dia masih bisa menjadi Master Meh yang tangguh. "Kakak Mang, ada apa?" Tang Ziran memperhatikan reaksi Mang Tian, dan bertanya tanpa berpikir. Mang Tian tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil beberapa Blue Silver Grass dan mencoba menariknya terpisah. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan fisik yang dimilikinya sebagai pandai besi. Namun, rumput Blue Silver hanya tegak ketika dia menariknya tanpa ada tanda-tanda akan patah. Eksistensi yang tampaknya lemah ini secara tak terduga begitu ulet. "Rumput Blue Silvermu sedikit abnormal," Mang Tian berkata pada Tang Wulin. Tang Wulin ragu-ragu bertanya, "Guru, bagian mana yang abnormal?" Mang Tian menjawab, "Pertama-tama adalah beratnya. Awalnya saya tidak merasakannya, tetapi saya perhatikan ketika jatuh ke tanah bahwa suara yang dihasilkannya tidak ringan sama sekali. Setelah memeriksanya lagi, saya menemukan bahwa meskipun sangat ramping, tubuhnya sebenarnya sangat berat. Itu bahkan lebih berat dari pohon anggur. Blue Silver Grass dengan hanya satu cincin roh seharusnya tidak memiliki jenis atribut ini. Biarkan saya mengujinya lagi terlebih dahulu." Petik 2. Matanya tiba-tiba mulai bersinar ketika dia mengatakan ini ketika 4 cincin roh muncul, 1 putih, 2 kuning dan 1 ungu. Mereka segera menyalakan kamar. Sebagai sesama guru roh, secara tidak sadar Tang Wulin mundur dari aura yang dilepaskan oleh Mang Tian. Tang Wulin kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Menurut bagaimana peringkat Spirit Masters, 0 hingga 10 adalah Spirit Scholar, peringkat 11 hingga 20 adalah Spirit Masters, dan setelah setiap 10 peringkat mereka akan dipromosikan ke gelar baru. After Spirit Master adalah Spirit Grandmaster, Spirit Elder, Spirit Ancestor, Spirit King, Spirit Emperor, Sage Spirit, Spirit Douluo dan di puncak dengan 9 cincin roh, titel Douluos. Tuan pandai besi itu secara tak terduga adalah leluhur roh yang kuat dengan 4 cincin roh. Setelah cincin roh muncul, 3 jiwa roh menjadi terlihat di bahu Mang Tian. Yang pertama adalah yang terkecil dan terlemah, kelinci kecil. Itu merangkak tentang tubuhnya sambil memancarkan cincin cahaya putih. Jiwa roh kuning adalah sepasang palu yang berkedip dengan sinar kuning. Proses pembuatan arwah roh buatan bahkan bisa membuat jiwa arwah alat. Tidak mungkin alat roh-roh muncul secara alami. Jiwa roh terakhir adalah ungu, beruang coklat yang tingginya sekitar 1 meter dengan 2 lengan yang luar biasa tebal. Itu terlihat sangat sengit saat memamerkan taringnya sambil melompat ke atas bahu Mang Tian, seolah-olah sedang memutuskan siapa yang ingin digigitnya. Selain 3 jenis jiwa roh yang dilepaskan, roh pertempuran Mang Tian juga ditampilkan. Itu benar-benar palu yang bersinar dengan cahaya putih redup yang hampir identik dengan palu tempa. Di atas palu ada beberapa garis vena coklat tua. Semangat pertempuran Mang Tian adalah Earthhammer. Setelah melepaskan semangat bertarungnya, Mang Tian tampak jauh lebih mengesankan dan juga luar biasa. Jiwa roh pertamanya bersinar sejenak sebelum kelinci putih kecil itu berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menutupi tubuhnya. Keterampilan roh pertama, kemampuan roh 10 tahun, keuletan. Ini adalah keterampilan roh biasa yang membuat otot-otot Mang Tian lebih fleksibel dan kuat.
Mang Tian dengan paksa menarik rumput Blue Silver dengan dukungan keterampilan rohnya serta kekuatan rohnya yang tangguh. Adegan aneh muncul di depan mereka semua. Semua orang, termasuk Tang Wulin, berharap rumput Blue Silver akan terkoyak. Namun tak terduga, tubuh redup dari Blue Silver Grace mulai bersinar di bawah pasukan lawan yang diberikan padanya. Bab 23 Varian Battle Spirit. Itu bersinar dengan cahaya biru saat itu berubah tembus, mengungkapkan cahaya keemasan samar dari pembuluh darah di dalamnya. Bahkan ketika Mang Tian terus menariknya, itu tidak menunjukkan keinginan untuk hancur. Namun, Tang Wulin merasakan kekuatan rohnya berdenyut sejenak sebelum tiba-tiba berkurang. "Ayu!" dia berteriak. Mang Tian menatapnya dengan heran. "Apakah kamu merasakan sesuatu?" Tang Wulin mengatakan yang sebenarnya dan berkata, "Sepertinya kekuatan rohku telah dikonsumsi." Petik 2. Mang Tian mengungkapkan ekspresi yang kompleks saat dia melihat muridnya. Dia tidak lagi mencoba memisahkan rumput Blue Silver. Sebagai gantinya, ia mengingat kembali roh juang dan jiwa arwahnya, lalu melepaskan rumput. Tang Ziran dengan cemas bertanya, "Kakak Mang, bagaimana situasinya?" Mang Tian memberinya sedikit senyum. "Sepertinya surga belum meninggalkan anak ini. Saya yakin bahwa semangat bertarungnya adalah varian dan terlebih lagi, ini adalah varian yang baik." Petik 2. Varian. Tang Wulin bingung ketika mendengar kata ini, karena dia tidak pernah belajar apapun tentang varian roh pertempuran. Mang Tian menjawab, dalam keadaan khusus, variasi dapat muncul dalam semangat pertempuran. Misalnya, menyatu dengan jiwa roh atau cincin roh yang sangat cocok atau sangat tidak cocok, atau oleh faktor eksternal, semua akan menciptakan keadaan yang diperlukan untuk variasi agar terjadi. Ada juga kemungkinan bagi seseorang untuk dilahirkan dengan roh pertempuran varian atau roh pertempuran mereka mengalami variasi selama kebangkitan. Petik 2. Ada variasi baik dan buruk. Mungkin saja roh pertempuran yang kuat dilemahkan oleh variasinya. Di sisi lain, itu juga mungkin bagi roh pertempuran yang lemah untuk menjadi kuat karena variasi. Petik 2. Matanya mengandung kedalaman di dalamnya saat dia memandang Tang Wulin dan berkata, "Semua orang tahu bahwa Blue Silver Grace adalah roh pertempuran sampah, tetapi roh-roh jenis ular masih sangat cocok untuk itu. Secara umum, adalah mungkin untuk Blue Silver Grace untuk berubah menjadi tanaman anggur. Namun, dengan roh pertempuran seperti rumput Blue Silver, kemungkinan kekuatan roh muncul sangat rendah. Namun, saya kenal seseorang di masa lalu yang juga memiliki Blue Silver Grace. Ketika dia berkultivasi ke peringkat 10, dia juga menyatu dengan roh-roh tipe ular dan Blue Silver Grace-nya menjadi tanaman merambat yang bahkan lebih tebal dari milikmu. Namun, itu masih sangat lemah. Aku bahkan tidak perlu menggunakan roh pertempuran untuk menghancurkannya. Namun, Blue Silver Grace-mu benar-benar berbeda. Bahkan dengan skill roh pertamaku, aku masih tidak bisa memisahkannya. Akal sehat akan mendikte hal ini menjadi tidak mungkin. Ini juga pertama kalinya saya melihat kekuatan roh pertempuran dalam kaitannya dengan kekuatan roh seseorang. Dengan kata lain, mustahil bagiku untuk merobek Blue Silver Grace-mu sampai kekuatan arwahmu habis. Saya tidak bisa memikirkan penjelasan lain selain variasi semangat pertempuran. Petik 2. Tang Wulin dengan lamban menatap Mang Tian. "Guru, jadi apakah ini hal yang baik?" Mang Tian menjawab, "Tentu saja ini bagus. Namun, itu tidak sepenuhnya baik. Itu semua akan tergantung pada seberapa baik Anda mengendalikan semangat pertempuran Anda. Logikanya, ketika Blue Silver Grace menjadi tanaman anggur, Anda harus bisa berkembang menuju sistem kontrol. Keterampilan roh Anda sebagian besar harus dari jenis pokok anggur melecehkan. Dalam skenario bahwa Anda dapat menjerat lawan Anda, selama kekuatan roh lawan Anda lebih tinggi dari milik Anda, ia akan dapat berjuang bebas sementara juga melelahkan kekuatan roh Anda. Dengan demikian, itu akan berubah menjadi perang gesekan. Anda tidak akan memiliki peluang menang dalam hal itu. Oleh karena itu, tidak akan terlalu buruk untuk menggunakan rumput Blue Silver Anda lebih seperti cambuk. Selain itu, siapa yang tahu apakah akan ada variasi lain setelah Anda mendapatkan cincin roh kedua Anda. Karena ini, saya tidak bisa menilai bagaimana hasilnya di masa depan, tetapi paling tidak, itu menjanjikan. Mulai sekarang, itu bukan lagi roh pertempuran sampah. Anda dapat menganggap diri Anda mendapat untung dari bencana. Petik 2. Benarkah? Tanya Tang Wulin. Dia melihat ke arah Mang Tian dengan ekspresi yang mengungkapkan keengganannya untuk percaya.
Itu bukan roh pertempuran sampah lagi. Bahkan jika itu bukan yang kuat, setidaknya itu tidak lagi semangat pertempuran sampah. Mang Tian berkata dengan suara membosankan, kamu baru saja melihatnya. Cincin roh pertamaku adalah roh putih 10 tahun, dan sama lemahnya. Namun, saya juga bisa mendapatkan roh-roh 100 tahun setelah berusaha keras. Selain itu, saya bahkan bisa mendapatkan jiwa roh 1000 tahun. Karena saya menjadi pandai besi, saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli jiwa roh yang saya inginkan. Anda sangat berbakat dalam menempa, jadi apapun yang saya bisa lakukan, Anda akan dapat melakukannya juga. Petik 2. Tidak ada yang bisa menggerakkan seseorang sebanyak bisa bersimpati dengan seseorang dalam situasi yang sama. Depresi dalam hati Tang Wulin telah dibersihkan. Dia tidak memiliki semangat perang sampah lagi dan dia juga memiliki gurunya sebagai tujuan untuk masa depan sekarang. Ini menyalakan kembali harapan di dalam hatinya. Saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru roh yang kuat. Anda tidak meminta cuti hari ini dari pekerjaan dan Anda tidak muncul, jadi saya akan mengurangi upah suatu hari dari gaji Anda. Mang Tian dibuat untuk pergi setelah mengatakan ini, tapi kegembiraan Tang Wulin tidak terpengaruh sama sekali. Dia melompat dan memberi Mang Tian pelukan. Kamu sangat ringan, Mang Tian berkata dengan heran. Namun, kekuatan anak ini. Setelah Mang Tian pergi, awan kekhawatiran dan kabut kekejaman keluarga Tang telah berubah menjadi suasana sukacita. Maaf, Bu, Ayah. Saya membuat kalian berdua khawatir. Tang Wulin agak malu saat mengatakan ini. Lang Yue sekali lagi menarik kepala putranya ke dadanya. Kitalah yang seharusnya meminta maaf. Anda masih sangat muda, namun Anda harus menanggung beban yang begitu besar. Petik 2. Tang Ziran menunduk seolah ingin merenungkan beberapa hal yang tidak diketahui. Bibir Nur bergetar sedikit, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukannya. Setelah makan malam, satu hari berlalu lagi. Tang Ziran dan Lang Yue tidur lebih awal malam itu sementara Nur juga memasuki tanah mimpi dalam kondisi yang sama lelahnya. Hanya Tang Wulin yang terjaga. Dia diam-diam menyelinap keluar dari rumah, dan pergi ke taman tempat dia sebelumnya membuat terobosan. Setelah duduk, hatinya mulai bergerak ketika dia menatap bulan yang cerah di langit. Dari suka ke duka, dia sekali lagi memiliki harapan. Apa yang dia alami hari ini mempengaruhinya jauh lebih dari apapun dalam 3 tahun terakhir. Dengan pikiran, rumput ular kecil muncul di lekuk telapak tangannya. Terima kasih kawan kecil, Anda telah memberi saya harapan, namun saya memunggungi Anda. Saya sangat menyesal, kata Tang Wulin lembut. Rumput ular kecil itu sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya sedikit dan menjentikkan lidahnya. Tang Wulin tersenyum, aku akan memberimu nama baik-baik saja. Kami akan menjadi mitra mulai sekarang. Jiwa roh akan menemani tuannya seumur hidup, dan akan menghilang hanya setelah kematian tuannya. Rumput ular kecil itu sepertinya mengerti kata-katanya dan dengan lembut menggoyangkan tubuhnya sebagai respons. Tang Wulin berkata, sekarang, apa nama yang bagus untukmu? Tepat pada saat itu, tubuh Grace Snake kecil tiba-tiba mulai bersinar. Skala kecil di dahinya memancarkan cahaya kemasan. Apakah ini juga karena variasinya? Dia dengan kuat percaya pada kata-kata gurunya tanpa keraguan sedikit pun. Semangat pertarungannya telah mengalami variasi dan bukan lagi rumput blue silver yang biasa dan tak bermutu. Warna emas itu sangat cantik barusan. Bagaimana kalau Anda menginstalnya sekali lagi untuk saya lihat? Apakah itu baik-baik saja? Tang Wulin terkikik ketika dia berbicara. Namun, Grace Snake kecil tidak menunjukkan reaksi terhadap kata-katanya. Itu tidak bisa sepenuhnya memahami keinginan Tang Wulin dengan kecerdasannya yang rendah. Jenis roh-roh tingkat rendah ini hanya bisa menawarkan satu cincin roh, dan tidak bisa memberikan jenis bantuan lainnya. Hati Tang Wulin bergerak ketika dia berkata, kamu bisa berubah menjadi emas, jadi aku akan memanggilmu Jin Guang. Bagaimana dengan itu? Jika seluruh tubuh Anda bisa berubah menjadi emas di masa depan, maka pikirkan betapa tangguhnya Anda nantinya. Petik 2. Tentu, ular rumput kecil tidak bisa menolak sama sekali. Dengan demikian, namanya diputuskan menjadi Jin Guang. Nama yang sederhana, namun penuh dengan keindahan dan kebebasan. Bab 24 Daun Nur. Pagi-pagi, Tang Wulin terbangun dari meditasinya dan menemukan dirinya dikelilingi oleh rumput. Seolah-olah dia sedang bermeditasi di dunia Blue Silver Grass.
Perasaan di sini jauh lebih baik daripada yang ada di rumahnya. Dia tidak menyadari bahwa ini karena fakta bahwa kekuatan rohnya telah memasuki ranah Spirit Masters, serta karena variasi dalam semangat bertarungnya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat sekarang. Tang Wulin melompat dari halaman dan mengibaskan embun pagi dari tubuhnya. Lin Lin, Lin Lin, suara cemas Lang Yue memanggil dari jauh. Bu, aku di sini, kata Tang Wulin sambil buru-buru berlari keluar dari taman kecil. Ada yang salah. Nur, dia, Lang Yue terengah-engah saat dia berlari. Apa yang terjadi dengan Nur? Jantung Tang Wulin menegang. Lang Yue mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dengan cemas berkata, dia sudah pergi. Nur hilang. Petik 2. Tang Wulin terkesima dan segera mengikuti ibunya kembali ke rumah. Itu benar, Nur sudah pergi. Dia hanya meninggalkan surat di tempat tidurnya. Ibu, ayah, kakak, aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah merawat saya beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya ingat siapa saya sekarang. Keluarga saya datang menjemput saya, jadi saya harus pergi. Saya sangat senang selama hari-hari saya habiskan bersama kalian semua. Sangat bahagia. Saya benar-benar tidak ingin berpisah dengan kalian semua, tetapi dari ingatan yang saya ingat, saya tahu bahwa saya harus pergi. Saya punya banyak hal yang harus saya lakukan. Kakak laki-laki, saya akan selalu ingat bagaimana Anda terlihat ketika Anda melindungi saya dari orang-orang jahat itu. Saya akan selalu ingat rasa dari semua hadiah yang telah Anda beli untuk saya. Nur, Tang Wulin tercengang ketika dia menatap surat ini. Meskipun menambah beban mereka, Nur telah memberi mereka banyak sukacita sejak ia bergabung dengan rumah tangga mereka. Tang Wulin sangat senang setelah mendapatkan adik perempuan. Dia selalu merasa puas luar biasa setiap kali dia melihat Nur memakan makanan yang dibelinya dengan uang palsu, terutama ketika dia memberinya senyum manis. Bagaimana mungkin, Nur, bagaimana Anda bisa pergi seperti ini? Bagaimana mungkin, bahkan jika Anda menemukan keluarga Anda tidak dapat pergi seperti ini. Anda tidak bisa pergi, Tang Wulin berbalik dan berlari keluar. Lang Yue tidak bisa menghentikannya sebelum dia bergegas keluar dari rumah. Nur, teriakan terisak-isak terdengar di seluruh kota kecil saat Tang Wulin berlari dengan gila, berteriak ketika dia mencari rambut perak Nur dan mata ungu. Nur dengan erat memegang boneka kain kasar saat dia bersandar di dinding, satu tetes air mata demi satu menetes di wajahnya. Itu adalah hadiah pertama Tang Wulin yang membelikannya dengan upah bulanan. Boneka kain itu memiliki mata ungu dan rambut perak yang telah dicat Tang Wulin. Itu tampak seperti dia. Gambar Tang Wulin tanpa henti berputar di benaknya. Hanya ketika mereka bersama-sama mereka berdua penuh senyum. Dia sepertinya selalu memikirkan cara untuk membawa senyum ke wajahnya. Dia selalu ada di sana untuk melindunginya ketika seseorang mencoba menggertaknya. Bahkan jika dia berhadapan dengan orang jahat yang kuat, dia masih tetap keras kepala seperti sebelumnya. Kakak laki-laki, bisik Nur, ketika tetesan air mata seperti mutiara jatuh ke tanah. Nona, kita harus pergi sekarang. Petik 2. Dia menjelajahi seluruh kota, mencari di setiap sudut kemana saja Nur mungkin pergi. Dia bahkan berlari di sepanjang garis pantai untuk mencari wanita itu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak dapat menemukan jejaknya. Tenggorokannya sudah lama serak karena berteriak. Terlepas dari itu, Nur hilang tanpa jejak. Selain surat itu, Nur meninggalkan beberapa hal lainnya. Dia telah meninggalkan kalung liontin perak kecil dengan permata perak bertatahkan. Batu permata itu bulat sempurna, dengan benang perak di tepinya. 7 sinar cahaya dapat dibedakan secara samar-samar saat mereka bersinar di dalam permata. Sekali pandang dan mudah untuk mengatakan bahwa itu memiliki nilai yang cukup besar. Namun, dalam hati Tang Wulin, batu permata ini tidak mungkin mengimbangi kehadiran adik perempuannya. Tang Wulin bersekolah dan pergi ke bengkel penempaan dengan kepala yang kacau. Selama beberapa hari berikutnya, seolah-olah Tang Wulin telah kehilangan jiwanya. Setiap hari, ia akan berkeliaran di jalan-jalan besar dan gang-gang kecil kota Glorybound sampai larut malam untuk mencari jejak Nur. Dia membuat banyak kesalahan dalam pekerjaan menempa karena kondisi mentalnya, dan dimarahi oleh Mang Tian. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi terus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Nuoer pergi? Mengapa dia tidak memberitahu saya kemana dia pergi? Petik 1.
Semangatnya baru pulih 1 minggu kemudian. Akademi Gunung Merah. Tang Wulin, teriak Lin Simeng dari podium. Di sini, Tang Wulin berdiri. Kesedihannya atas kepergian Nuur berkurang sedikit setelah 1 minggu berlalu. Dia pergi ke podium dan menerima surat rekomendasi Lin Simeng. Ini adalah surat rekomendasi khusus dari Akademi Gunung Merah. Selama seseorang diberikan surat ini, mereka akan dapat mendaftar untuk Akademi Master Spirit Menengah. Setiap siswa di Akademi Dasar yang berhasil menjadi Spirit Masters dapat direkomendasikan untuk melanjutkan studi mereka di Akademi Menengah. Tidak peduli apa semangat pertarungan seseorang, mereka akan memenuhi persyaratan jika mereka memiliki cincin roh. Menerima surat ini juga menandakan kesimpulan hari-hari Tang Wulin menghadiri sekolah dasar. Wan Yuncao mengedipkan mata pada Tang Wulin dari kursi di sampingnya. Kami akan lulus sekarang, mari kita tukar pointer nanti. Petik 2, Tang Wulin dengan sedih meliriknya. Saya sibuk, saya harus pergi kerja nanti. Petik 2, karena kesalahan yang dia lakukan beberapa hari yang lalu, Mang Tian menambahkan 3 jam pada jam kerjanya sehari-hari. Mulut Wan Yuncao berkedut saat dia berkata, pengecut. Anda hanya takut kalah dari saya. Petik 2, mata Tang Wulin melintas dengan cahaya geram. Aku bukan pengecut. Baiklah kalau begitu. Aku akan berdebat denganmu sepulang sekolah di hutan. Petik 2, ada hutan besar di belakang Red Mountain Academy. Disinilah siswa biasanya mengambil kelas studi alam mereka. Sangat sepi di sini sepulang sekolah, karena sangat sedikit orang yang umumnya datang ke sini. Wan Yuncao masih gemuk seperti sebelumnya. Dia dengan gembira menyeret Tang Wulin ke hutan segera setelah hari sekolah berakhir. Biarkan saya memberitahu Anda, Tang Wulin, Anda benar-benar tidak bisa menandingi saya sebagai lawan. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagus kalau begitu, kita akan mulai dari sini. Wan Yuncao berhenti berjalan, lalu dengan tidak sabar melepaskan semangat juangnya dari tangannya. Setelah flash, pisau pendek muncul di telapak tangannya. Dibandingkan dengan ketika itu tidak memiliki cincin roh, bila pendek itu tampak agak lebih luas, dengan pola berurat yang menyala di permukaannya. Cincin roh putih 10 tahun naik dari telapak kakinya. Wan Yuncao diam-diam memindahkan cincin roh ke pisau pendek, menyebabkan ujung pisau memanjang ketika panjang 15 cm ditambahkan ke bagian atas dari roh pertempuran. Bab 25.000 perbaikan. Apakah kamu melihatnya? Skill roh pertamaku adalah knife tip. Saya bahkan menghabiskan 10.000 koin federal tambahan untuk mengundang guru jiwa untuk membantu saya memilih jiwa roh ini. Karena roh-roh ini juga pisau, itu langsung melengkapi roh pertempuran saya. Ujung pisau saya akan menaklukkan semua. Petik 2, Tang Wulin mengerutkan alisnya, mengapa kamu begitu penuh omong kosong? Petik 2, Wan Yuncao memelototinya, pada titik ini Anda masih mengatakan saya penuh omong kosong. Karena aku khawatir aku akan menyakitimu, cepatlah dan akui kekalahan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika tidak, ujung pisau saya tidak akan mengampuni Anda. Ketika Wan Yuncao mengatakan ini, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan ujung pisau melesat ke batang pohon muda. Itu selebar mangkuk, tapi masih langsung dipotong. Tang Wulin menatapnya dengan jijik, tumbuhan juga makhluk hidup, mengapa Anda memotong pohon muda itu tanpa alasan? Wan Yuncao akan membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat hal yang sama, cincin putih muncul di sekitar kaki Tang Wulin. Fin setelah anggur Blue Silver Grass tumbuh bersamaan dari telapak tangannya. Namun tanaman merambat Blue Silver Grass yang ramping itu, tidak menyerbu langsung ke Wan Yuncao. Ujung-ujungnya malah ditangguhkan di udara sekitar Tang Wulin. Beberapa saat kemudian, jeritan indik telinga terdengar keluar dari hutan kecil. Ayu, itu menyakitkan. Tang Wulin, kamu tidak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, datang lebih dekat dan lawan saya. Petik 2, Ayu, saya menyerah. Bisakah saya menyerah? Bagaimana Anda bisa menggunakan Blue Silver Grass Anda sedemikian rupa? Petik 2, ketika dua individu meninggalkan hutan, dari dua itu adalah Wan Yuncao yang tampak paling menyedihkan. Seluruh tubuhnya penuh dengan banyak tanda bulu mata. Tang Wulin masih tidak mampu mengendalikan sepenuhnya Blue Silver Grass-nya. Dia telah menghabiskan hari-hari itu mencari Nuur, sampai pada titik di mana dia bahkan mengabaikan sebagian dari meditasinya. Ini tidak mempengaruhi aspek mencambuk kendalinya, ketika ia menggunakannya untuk menyerang Wan Yuncao.
Keduanya masih anak-anak, sehingga mereka tidak tahu teknik pertempuran apapun. Blue Silver Grace setebal 1 inci itu membuktikan betapa uletnya itu. Karena pisau pendek dan ujung pisau Wan Yun Chao tidak bisa menyerang dari kejauhan dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pertempuran lainnya, hasilnya jelas. Mengapa? Kenapa jadi begini? Dengan keterampilan roh, aku seharusnya bisa mengalahkanmu. Wan Yun Chao berteriak marah pada Tang Wulin yang saat ini mendukungnya. Tang Wulin menjawab dengan marah, Guru Lin sudah mengatakannya sebelumnya, semangat pertempuran Anda sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat. Dengan demikian sangat cocok untuk jalur sistem serangan agility. Namun, kamu sangat gemuk. Bagaimana mungkin Anda bisa gesit? Petik 2. Wan Yun Chao memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia bertanya, lalu mengapa ketika knife tip saya mencoba untuk meretas Blue Silver Grace Anda terpisah, itu tidak dapat melakukannya? Tang Wulin menjawab, ya, ini keahlian khusus Blue Silver Grace saya, selama energi roh saya tidak habis, Anda tidak dapat memisahkannya. Petik 2. Wan Yun Chao memandang ke langit dan berteriak, aku akan kehilangan berat. Saya akan menjadi pengguna AGILITAS. Petik 2. Apa yang akan kamu makan malam ini? Kupikir, itu harusnya bahu babi. Setelah mengirim Wan Yun Chao yang terluka ringan kembali ke rumah, Tang Wulin bergegas ke bengkel Mang Tian. Yang mengejutkannya adalah bahwa Mang Tian sudah menunggunya di dalam. Guru, Tang Wulin dengan hormat berbicara kepada Mang Tian. Sejak dia tahu bahwa gurunya adalah ahli leluhur roh peringkat ke-40, dia bahkan lebih menghormatinya. Mang Tian menganggukkan kepalanya dan bertanya, jadi, apakah Anda sudah lulus? Tang Wulin menjawab, ya, saya telah lulus. Petik 2. Mang Tian kemudian bertanya, apakah Anda harus pergi ke Akademi Roh Menengah di Kota Laut Timur? Iya nih, saya berencana untuk memberitahu Anda. Begitu saya pergi ke Kota Laut Timur untuk belajar, saya tidak akan dapat terus belajar bagaimana cara menempa dari Anda. Tang Wulin menjawab. Mang Tian memberikan jawaban yang tidak antusias, hanya karena aku suka tempat ini karena kedamaiannya bukan berarti aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Yang benar adalah, semua pekerjaan yang diminta berasal dari ISCCT. Pendidikan pandai besi Anda tidak dapat memburuk. Saya juga memiliki bengkel di ISCCT dan saya akan memberikan bengkel pandai besi Anda sendiri. Sering sekali, saya akan mengunjungi Anda dan memberi Anda beberapa instruksi. Petik 2. Hati Tang Wulin merasakan gelombang kehangatan. Guru, Anda. Tatapan berapi-api Mang Tian melotot padanya. Kota Laut Timur adalah kota yang benar-benar besar. Tidak seperti di sini. Sebelum Anda pergi, Anda harus menyelesaikan tes saya terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk terus belajar kerajinan pandai besi dari saya di sana. Petik 2. Tes. Tang Wulin menatap kosong padanya. Guru, tes apa? Sinar cahaya bersinar di mata Mang Tian. 1000 perbaikan. Tang Wulin bertanya dengan heran, Guru, Anda akhirnya akan mengajari saya Tousan Refinements. Mang Tian mengangguk. Kamu telah menyatu dengan roh-roh dan kekuatanmu telah meningkat dengan cukup. Anda harus bisa menahan Tousan Refinements. Menyelesaikan satu eksekusi dari Tousan Refinements akan dihitung saat Anda melewati tes saya. Petik 2. Saat dia mengatakan kata-kata itu, Mang Tian merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja mulai berlatih Tousan Refinements, dia sudah berusia 15 tahun dan energi rohnya telah melampaui peringkat ke-20. Selain itu, semangat bertarungnya adalah Earthhammer dan dia yang memiliki kekuatan fisik absolut. Dengan menyelesaikan Tousan Refinements pada usia 15 tahun, dia sudah dianggap sebagai bakat di dunia pandai besi. Sayangnya, Guru, bisakah kita mulai? Suara bersemangat Tang Wulin membawa Mang Tian keluar dari ingatannya. Tunggu sebentar, aku harus terlebih dahulu mengukur kekuatanmu. Beberapa hari ini Anda telah gagal dalam banyak tugas Anda. Pertama, Anda tidak fokus pada pekerjaan Anda. Kedua, sepertinya masalah telah muncul sehubungan dengan kemampuan Anda untuk mengendalikan kekuatan Anda. Mang Tian diam-diam mengamati muridnya dan dengan demikian telah menentukan akar masalah muridnya. Memang, bukan hanya Mang Tian, tetapi juga Tang Wulin yang menyadari bahwa masalah tampaknya telah muncul berkaitan dengan kekuatan fisiknya. Hari itu, setelah dia menyatu dengan roh-roh, dia telah mencoba menerapkan kekuatan melalui lengannya dan itu menghasilkan retakan yang menggema saat gerakannya membelah udara.
Kekuatannya memang tumbuh sangat pesat. Pada akhirnya, karena dia terus-menerus mencari Nuur, bersama dengan fakta bahwa dia masih sangat tertekan karena kepergiannya, dia tidak memperhatikan situasi tubuhnya. Hanya ketika Mang Tian mengingatkannya tentang hal itu, dia ingat bahwa ada masalah seperti itu yang terjadi sebelum semua yang terjadi. Jadi selama beberapa hari terakhir, karena dia telah berusaha untuk memalsukan tugas-tugasnya, dia telah gagal beberapa kali karena kekuatannya terlalu kuat. Mang Tian membawa Tang Wulin ke bengkelnya sendiri. Bengkelnya jauh lebih berantakan dari ruang kerja Tang Wulin. Dalam tumpukan besar alat yang berserakan secara acak, Mang Tian berhasil menemukan alat yang dirancang khusus untuk mengukur kekuatan fisik seseorang. Alat uji kekuatan, meskipun itu adalah tindakan sederhana untuk membuat alat seperti itu, masih diperlukan seseorang untuk menjadi teliti untuk memastikan bahwa itu akan dapat secara akurat mengukur kekuatan seseorang. Alat pengujian kekuatan ini dibangun menggunakan dua bagian. Bagian bawah adalah dasar persegi datar, sedangkan bagian atas terdiri dari pilar silinder bundar. Di belakangnya terdapat pilar logam setinggi 2 meter, sedangkan di dalam pilar itu ada tabung tipis panjang yang diisi merkuri. Ketika pandai besi ingin menguji kekuatannya, yang harus ia lakukan hanyalah menabrak pilar logam. Pada saat itu, merkuri akan naik sesuai dengan kekuatan serangan dan dengan demikian mengukur kekuatan. Seseorang harus menggunakan palu pandai besi yang beratnya 50 kg untuk ujian. Alat uji kekuatan secara otomatis akan mengurangi gaya berlebih yang diperoleh dari berat palu. Sejak Tang Wulin tiba di bengkel Mang Tian, dia diminta untuk menguji kekuatannya setiap tahun. Pertama kali dia menguji kekuatannya, dia bisa menghasilkan kekuatan 70 kg. Pada saat itu usianya baru 7 tahun. Ketika dia berusia 8 tahun, ini telah meningkat menjadi kekuatan 100 kg. Meskipun mampu menghasilkan kekuatan ini sebagian besar karena dia terus-menerus mengayunkan palu sebagai bagian dari pekerjaannya, masih harus dikatakan bahwa menghasilkan kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Dia belum menguji kekuatannya pada usia 9 tahun, jadi, hari ini adalah hari yang sempurna untuk melakukannya. Pertama-tama mulailah tes dengan tangan kiri Anda. Mang Tian melewatinya palu pandai besi yang dibutuhkan untuk pengujian kekuatan. Bab 26 500 kg kekuatan. Tes kekuatan pandai besi itu dibagi menjadi lengan kiri dan kanan. Tang Wulin mengejutkan Mang Tian saat pertama kali mengikuti tes, karena lengan kiri dan kanannya sangat seimbang. Lengan kanannya hanya sedikit lebih kuat dari lengan kirinya. Tang Wulin mencengkeram palu tempa di tangan kirinya. Pola spiral pada gagangnya digali di tangannya yang lembut dan kapalan yang keras. Cengkeramannya menjadi sangat kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membalikkan badannya di tengah jalan. Kemudian lengannya tiba-tiba mengayunkan palu tempa dengan kekuatan seluruh tubuhnya yang kental. Pada saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia merasakan gelombang kehangatan yang mengalir dari tulang ekornya. Dalam sekejap, kehangatan ini menyebar ke seluruh tulang belakangnya. Palu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga saat dia mengayunkannya, menghancurkan piring dengan kejam. Bang gelombang. Merkuri di bagian dalam pilar terangkat dengan cepat. Sebuah suara yang jelas terdengar di telinga Tang Wulin dan Mang Tian, memberi mereka waktu singkat tinnitus. Mang Tian membungkukkan matanya, seolah mengkonfirmasi bahwa apa yang dilihatnya di hadapannya adalah kebenaran. Pada saat ini, layar mengungkapkan angka. Suara elektronik dengan dingin menyatakan, kekuatan yang mengejutkan, 483 kg. Tang Wulin dan Mang Tian hanya bisa berdiri di sana dengan kaget karena kaget. Ketika dia mengikuti tes tahun sebelumnya, Tang Wulin sudah bisa mengejutkan Mang Tian ketika lengan kanannya mengerahkan 200 kg kekuatan. Tapi sekarang, jumlah ini sudah melebihi Brother Long yang sudah dewasa. Dalam 1 tahun yang singkat, kekuatannya telah meningkat secara dramatis lagi. Selain itu, ini hanya lengan kirinya. Seorang anak berusia 9 tahun sebenarnya mampu mengerahkan hampir 500 kg kekuatan dengan satu tangan. Ini benar-benar harus menjadi kekuatan surgawi bawaan. Mang Tian melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya ketika dia berkata, lengan kanan. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan palu ke tangan kanannya dan sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Kilatan cahaya keemasan muncul di kedalaman matanya yang paling dalam. Dia memutar tubuhnya lagi, lalu mengayunkan lengannya. Sekali lagi, perasaan hangat mulai mengalir ke dirinya dari tulang belakangnya. Kali ini, palu melolong di udara dengan keganasan menusuk telinga yang lebih besar,
menyebabkan serangkaian ledakan terdengar di udara. Bang, gelombang, gelombang, gelombang. Seluruh ruangan sedikit bergetar di bawah kekuatannya. Kali ini, Mang Tian harus menutupi telinganya untuk melindungi dirinya dari dering. Ruangan itu terus bergetar akibat benturan. Kekuatan yang mengejutkan, 543 kg, 543 kg. Dia telah menembus 500 kg. Mang Tian sekali lagi bingung. Meskipun dia sudah menduga kekuatan bocah itu meningkat dalam jumlah yang tidak sedikit, dia pasti tidak mengira kekuatannya akan meningkat sebesar itu. Pada usia 9 tahun, kedua tangannya memiliki kekuatan gabungan lebih dari 1000 kg. Keberadaannya sudah bisa dianggap sebagai milik monster kecil. Meskipun ini hanyalah kekuatan ledakan, ini masih kekuatan yang bisa digunakan saat menempa. Bahkan dengan pengurangan otomatis mesin dari berat palu, lengannya masih bisa mencapai kekuatan sekitar 500 kg. Bahkan sistem tenaga Spirit Grandmasters tidak perlu memiliki kekuatan seperti itu. Tidak sampai Penatua Roh peringkat bahwa jenis kekuatan ini bisa dilihat. Dia memiliki kekuatan surgawi bawaan semacam ini, tapi mengapa semangat bertarungnya Blue Silver Grass? Seharusnya itu adalah roh tipe pertarungan kekuatan. Jika semangat bertarungnya adalah palu, maka dia benar-benar akan menjadi jenius. Tang Wulin juga kaget dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak mengerti arti dari 500 kg kekuatan, dia masih jelas mengerti betapa mengerikannya jenis kekuatan ini bagi seseorang yang hanya memiliki satu cincin roh. Sedikit yang bisa membandingkan dengan kekuatannya bahkan jika mereka menggunakan keterampilan roh. Guru, bisakah saya benar-benar mempelajari 1000 perbaikan? Dia bertanya ragu-ragu. Mang Tian terbangun dari linglung dan mengangguk. Aku tidak mengharapkan kekuatanmu untuk benar-benar mencapai level seperti itu. Mari kita pergi ke kamar penempaan Anda. Petik 2. Setelah kembali ke ruang penempaan Tang Wulin, Mang Tian mengeluarkan sepotong logam putih perak. Aku sudah mengajarimu jenis logam apa yang bisa menjalani Thousand Refinements. Ini di sini adalah sepotong perak berat. Daktilitasnya luar biasa dan memiliki sifat pemindahan kekuatan roh yang luar biasa. Hanya Thousand Refinements yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari tingkat logam ini. Ambil dan gunakan untuk mencoba Thousand Refinements pertama Anda. Petik 2. Yang disebut Thousand Refinements tidak sesederhana hanya menumbuk logam 1000 kali. Sebaliknya, pengotor logam harus dihilangkan di bawah tempat terus-menerus, sehingga meningkatkan densitasnya. Juga, efek terpenting dari Thousand Refinements adalah pemurnian. Itu hanya bisa disebut Thousand Refinements jika logamnya dimurnikan dan ditingkatkan. Petik 2. Misalnya, ada baja tungsten di Thousand Refined Tungsten Hammer yang kamu gunakan. Itu sudah sangat kuat, tetapi setelah menjalani Thousand Refinements, ukurannya telah berkurang sepertiga sementara kekuatannya telah berlipat ganda. Efek lainnya adalah bobotnya meningkat 30%. Dibandingkan dengan sepotong tungsten lain, hanya perubahan kualitatif yang dapat menambah bobotnya serta kekuatannya yang luar biasa. Penyempurnaan baja tungsten adalah salah satu penyempurnaan yang paling sederhana. Thousand Refinements yang sangat bagus dapat menimbulkan efek yang lebih tidak biasa. Semakin baik efek penyempurnaannya, semakin tinggi nilai logam 1000 dimurnikan. Setelah mencapai level Thousand Refinements, Anda harus terlebih dahulu meminta logam menjalani Thousand Refinements sebelum Anda menggunakan teknik lain untuk membentuknya. Akibatnya, nilai apapun yang dibuat dengan logam 1000 refined adalah 100 kali lebih tinggi daripada yang terbuat dari logam 100 ditempa. Hanya setelah Anda memperoleh keterampilan memanfaatkan Thousand Refinements maka Anda dapat dianggap sebagai pandai besi sejati. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu bahwa untuk 90% pandai besi, tingkat yang dibicarakan oleh Mang Tian adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Thousand Refinements membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan, yang benar-benar penting adalah pemahaman. Terutama dalam hal perasaan logam. Tang Wulin telah belajar keras selama 3 tahun. Hanya sekarang, ditambah dengan kekuatan surgawi bawaannya, akhirnya dia memiliki kualifikasi untuk mencoba Thousand Refinements. Guru, teknik apa yang diperlukan saat melakukan 1000 perbaikan? Tanya Tang Wulin. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Tidak ada teknik yang bisa aku ajarkan padamu. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ketika Anda menempa, Anda harus memperlakukan logam seolah-olah itu adalah organisme hidup. Anda harus memikirkan cara untuk berkomunikasi dengan logam saat Anda menempa. Hanya dengan komunikasi yang sempurna Anda dapat memperoleh persetujuannya.
Temukan rahasianya, nadinya. Tousan Refinements juga disebut penempaan pikiran. Gaya setiap pandai besi melakukan 1000 refinements berbeda. Mereka semua memiliki karakteristik berbeda. Gunakan hatimu untuk menempa. Pergi dan coba pahami kata-kata saya. Petik 2. Iya nih. Tang Wulin mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa Mang Tian setidaknya akan memberinya demonstrasi, tetapi tampaknya gurunya punya ide yang sama sekali berbeda. Sebaliknya, dia meninggalkan Tang Wulin untuk mempelajarinya sendiri. Setelah membuka meja tempa, dia menempatkan perak berat di dalam tungku meja tempa dan mulai memanaskannya. Sepotong heavy silver ini sekitar 30 cm persegi. Itu bersinar cahaya perak yang lembut. Ketika memasuki tungku penempaan, Tang Wulin mulai mengingat pengantar sifat-sifat perak berat yang telah diberikan Mang Tian sebelumnya. Heavy silver adalah logam yang tidak biasa yang hanya dapat ditemukan di dasar laut pada kedalaman melebihi 1 km. Itu sangat keras dan memiliki keuletan yang luar biasa di bawah suhu tinggi. Itu juga merupakan konduktor kekuatan roh yang luar biasa. Bahkan, itu sangat bagus sehingga bisa memperkuat kekuatan roh dan memberinya dorongan 5 hingga 10%. Apakah itu digunakan untuk keperluan industri atau untuk pembuatan mekanisme? Itu masih merupakan logam yang sangat baik yang sulit didapat. Meski begitu, heavy silver bukan tanpa kekurangannya sendiri. Itu terlalu padat, memberinya berat yang luar biasa. Sebagai contoh, sepotong heavy silver ini yang kurang dari sepertiga dari 1 meter panjangnya lebih dari 200 kg. Bahkan, kemungkinan mendekati 300 kg. Akibatnya, bahkan jika heavy silver diproduksi secara berlebihan, masih tidak mungkin untuk menggunakannya dalam pembuatan meh skala besar. Bobotnya juga membatasi penerapannya dalam manufaktur meh. Itu jauh lebih lazim di perangkat roh besar yang solid. Berat perak jarang ditemukan di kota-kota yang terletak lebih jauh ke pedalaman. Itu malah jauh lebih umum di kota-kota tepi laut dan bertindak sebagai sumber pendapatan penting bagi kota-kota tepi laut ini. Gurunya telah memberinya sepotong silver heavy. Setelah diperiksa, tampak sangat sempurna. Warnanya sangat rata, menandakan bahwa itu sudah dimurnikan sebelumnya. Terakhir, terasa lebih berat dari biasanya. The silver berat itu keras, tapi masih melunak di bawah panasnya tungku, menjadi jauh lebih ulet. Hanya ketika heavy silver dalam kondisi ini yang cocok untuk menempa. Bab 27 Konsentrasi Penempaan. Tang Wulin mengambil Tousan Refined Tungsten Hammers saat dia mengingat pengetahuannya tentang heavy silver. Pegangan dingin dari Tousan Refined Tungsten Hammers menyegarkannya. Pada saat ini, dirinya yang depresi menghilang. Hanya ada 2 kata dalam benaknya, Tousan Refinements. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh Tousan Refined Tungsten Hammers telah berubah menjadi hitam. Di Palu, samar-samar bisa melihat pola kelopak yang unik untuk Tousan Forgings. Setelah memanaskan perak berat di tungku penempaan selama setengah jam, akhirnya mencapai suhu yang cocok untuk penempaan. Tang Wulin mengeluarkan perak berat. Dia kemudian mencengkeram Tousan Refined Tungsten Hammers dan memfokuskan visinya. Mengangkat palu di tangan kanannya, dia dengan ringan mengetuk heavy silver, menghasilkan suara ding. Tes ini disebut palu pengujian. Sebelum pandai besi memulai pekerjaan mereka akan melakukan ini untuk menguji ketangguhan logam tempa. Mang Tian mengangguk ketika dia melihat fokus Tang Wulin sepenuhnya. Persepsi anak ini sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa meletakkan fondasi yang begitu baik dalam 3 tahun singkat. Dia memiliki temperamen yang stabil sementara juga menjadi sangat pintar. Sudah sepatutnya bagi Mang Tian untuk meneruskan warisannya kepada anak ini. 1000 perbaikan yang dia hadapi saat ini tidak diragukan lagi merupakan ujian yang sangat penting baginya. Ketika Mang Tian berdiri di belakang dan mengamati Tang Wulin, dia yakin bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan untuk lulus dari tes ini. Di atas segalanya, tubuhnya tidak kekurangan apapun yang dapat menyebabkan komplikasi setelah pertumbuhan kekuatan Wulin baru-baru ini. Dia baru berusia 9 tahun ini. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan Tousan Refinements ini, maka Mang Tian takut bahwa Tang Wulin akan memecahkan rekor. Pemegang rekor asosiasi pandai besi saat ini untuk Tousan Refinements dipegang oleh pandai besi Holy Craftsman pada 13 tahun, 3 bulan dan 2 hari. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Mang Tian. Dia saat ini memusatkan semua perhatian dan semangatnya pada heavy silver di depannya. Dia mengangkat palu di tangan kirinya kemudian menghancurkannya di tepi heavy silver. Dang!
Bahkan ketika seluruh bagian dari Heavy Silver berdenyut, palu di tangan kanannya sudah turun dengan kecepatan kilat, memukuli perak sekali lagi. Meskipun dia belum mencapai ranah Thousand Refinements, dia sudah menghasilkan banyak komponen logam 100 Refined sebelumnya. Terlepas dari bagaimana Thousand Refinements berada, itu harus dimulai dengan logam 100 Refined. Selama proses 100 perbaikan, ia akan memahami karakteristiknya. Tang Wulin biasanya tidak akan menempa dengan logam kelas tinggi yang tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya dia menempa dengan Heavy Silver, jadi dia harus memahami karakteristiknya terlebih dahulu. Sepasang palu bergerak dengan harmonis, terus-menerus menghantam Heavy Silver. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hanya 30 hingga 40% dari kekuatan penuhnya. Percikan terbang ke segala arah dalam sekejap. Tempo berdebar kencang memenuhi ruangan saat ia menciptakan lagu Tempah Hidup. Segera setelah itu, 100 perbaikan telah selesai. Mirip dengan Thousand Refinements, 100 Refinements tidak sesederhana memukul logam 100 kali. Sebaliknya, pengotor dalam logam harus dihilangkan sambil menjaga integritas logam dan meningkatkan densitasnya. Setelah 100 Refinements, Tang Wulin memahami kegigihan silver berat. Pertama-tama, kekerasan Heavy Silver melampaui semua logam yang telah ia tempa sebelumnya. Selain itu, sangat fleksibel. Ketika dipukul, itu hanya akan bergetar sejenak, seolah-olah itu melawan kekuatan Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang, jadi dia masih punya banyak energi untuk mengendalikan palu casting. Saat dihadapkan dengan Thousand Refined Tungsten Hammers yang memiliki berat 40 kg, logam biasa seberat 80 kg akan memiliki lubang yang menusuk ke mereka dengan hanya satu pukulan. Namun, perak berat hanya sedikit berubah bentuk setelah satu serangan, bahkan setelah dipanaskan ke suhu tempa yang cocok. Jenis logam yang tidak biasa dan kuat ini tidak akan menjadi Thousand Refined dengan mudah. Selama 3 tahun ini menahan diri dengan penempaan, Tang Wulin telah mempelajari nilai kesabaran sejak lama. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kecemasan. Untuk logam yang tidak biasa, bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan Thousand Refinements, dia setidaknya akan memurnikannya dengan 100 Refinements. Dia memperlakukannya seperti harta karunnya yang paling berharga. Kekuatan hantamannya tidak meningkat sama sekali, melainkan, dia menahan kekuatannya sedikit. Melalui hentakannya yang tak henti-hentinya, dia telah memahami pembuluh darah dan karakteristik perak berat. Sedikit demi sedikit, dia memurnikannya sepenuhnya. Meskipun Mang Tian sama seriusnya dengan hari-hari lainnya, dia secara bertahap mulai menunjukkan senyum. Anak ini benar-benar pintar, dia tidak memberi Tang Wulin tips sama sekali, namun dia bisa menemukan ritme sendiri. Potongan logam yang tidak biasa ini harus diperlakukan seperti wanita yang paling dicintai. Seseorang harus menghargai itu selama proses penempaan daripada membenturkannya secara membuta. Meskipun tampak gagah di luar, kekuatan batinnya akan menemui kehancuran, menyebabkan semua karakteristik lainnya juga menderita. Meskipun memukulnya dengan kekuatan yang lebih lemah akan membutuhkan waktu lebih lama, itu tidak diragukan lagi metode yang paling dapat diandalkan, terutama dengan bongkahan logam yang tidak dikenal. Melalui proses penempaan yang panjang, ia juga dapat membiasakan dirinya dan merasakan struktur internalnya berubah. Tang Wulin menjadi semakin terkonsentrasi dalam penempaannya seiring berjalannya waktu sampai akhirnya, ia memasuki kondisi yang fantastis. Baginya, satu-satunya yang ada adalah Heavy Silver di depannya. Kekuatan rohnya meningkatkan kekuatannya, sehingga meningkatkan staminanya dan lebih fokus. Faktanya, setelah mengalami rasa sakit dan penderitaan seperti itu, kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh sedikit banyak. Kekuatan roh di bawah bidang pembukaan roh sepertinya tidak berguna sama sekali, namun efeknya sebenarnya ada di mana-mana. Itu bisa meningkatkan persepsi seseorang dan juga mendukung kegigihannya. Tang Wulin bahkan lebih fokus pada penempaannya di bawah pengaruh peningkatan kekuatan spiritualnya. 3 tahun penempaannya belum pasti berkontribusi pada kekuatan spiritualnya yang dinilai pada level 38 oleh mesin kekuatan spiritual Soul Pagoda. 1 jam kemudian, perak berat tampaknya tidak banyak berubah, itu hanya sedikit cacat. 2 jam kemudian, Thousand Refined Tungsten Hammers mulai menggedor logam dengan lebih intensif. Dahi Tang Wulin ditutupi dengan keringat. Setelah penempaannya yang tak henti-hentinya, tubuhnya sudah kelelahan, tetapi rohnya masih sangat 2 jam kemudian membuahkan sedikit hasil. Faktanya,
keadaan perak berat tidak terlalu jauh dari saat itu hanya 100 refined. Namun, dia berhasil secara bertahap berkomunikasi dengan bongkahan perak berat ini dalam 2 jam ini. Jika seseorang melihat dengan ama pada permukaan silver, mereka akan menemukan bahwa setiap sudut memiliki depresi melingkar kecil. Tang Wulin tidak tahu berapa kali dia memukul masing-masing sudut dengan tousan refined tungsten hammer. Setiap kali dipukul, seluruh tubuhnya akan bergetar, memberi Tang Wulin lebih banyak wawasan tentang karakteristiknya. Dang, pemogokan ini jelas lebih keras dari yang sebelumnya, mengangkat alis Mang Tian di dekatnya. Tang Wulin akhirnya mulai menggunakan lebih banyak kekuatan. Setelah itu, suara keras memalu terdengar satu demi satu. Setelah 2 jam penempaan hati-hati, dia sudah mengerti karakter logam ini. Sekarang saatnya untuk benar-benar mulai memalsukannya. Seluruh tubuhnya bergetar setiap kali dia memukul logam itu. Mulai dari betisnya, kekuatannya kemudian menjalar ke pinggangnya, sebelum bergerak ke punggungnya, lalu lengan, hingga akhirnya, turun ke arah 1000 palu tungsten halus. Kekuatan setiap serangan sudah melebihi 300 kg. Tombol untuk mengendalikan api tungku ada di bawahnya. Dengan ketukan ringan dari kaki kirinya, api tungku mencapai intensitas maksimumnya. Api oranye yang menyembur keluar dari lubang ventilasi tungku telah memanaskan perak berat menjadi warna merah terang. Bab 28.000 perak berat halus. Semakin tinggi suhunya, semakin ulet perak berat menjadi. 2 jam penempaan pasien berlalu. Logam tiba-tiba meletus, tetapi Tang Wulin melanjutkan penempaan tanpa henti. Dengan setiap serangan yang kuat, perak berat mengeluarkan percikan saat mulai berubah bentuk. Kapanpun lengannya mulai terasa sakit, gelombang panas lainnya akan bersirkulasi dari vertebrata. Itu melarutkan semua rasa sakitnya saat itu mengalir ke 100 tulang dari 4 anggota tubuhnya. Tang Wulin juga secara otomatis mentransfer kekuatan roh ke lengannya untuk mempertahankan kekuatannya. Secara bertahap, bongkahan perak berat tumbuh semakin kecil dan semakin kecil karena semakin murni. Harus dikatakan bahwa kekuatan Heavy Silver adalah bahwa ia sudah memiliki karakteristik yang sangat tinggi dan sangat padat. Jika seseorang ingin memurnikan dan mengecilkannya, itu akan sangat sulit, terutama jika seseorang ingin menghindari menghancurkan nadinya. Namun, ketika tangan Tang Wulin memurnikan logam, bongkahan nilai silver berat ini akan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Tang Wulin bahkan tidak menyadari berapa kali dia telah memukul bongkahan logam. Secara bertahap, suara deburan mereda. Di depannya adalah sepotong heavy silver yang melepaskan cahaya yang samar-samar terlihat. Setiap kali dia memukul, sepertinya itu akan bernafas berbarengan dengannya. Vertebra Tang Wulin sudah panas dan, tersembunyi di bawah pakaiannya, pola urat emas redup muncul. Ke samping, perhatian Mang Tian benar-benar terfokus pada bongkahan perak berat dan dia sama sekali tidak memperhatikan perubahan di tubuh muridnya. Sebuah percikan emas muncul di kedalaman mata Tang Wulin saat palunya menyatu dengan tubuhnya. Dengan setiap serangan, perak berat akan menyanyikan nada menghibur. Mata Tang Wulin bersinar lebih terang dan lebih cerah saat palunya juga melaju cepat. Semua kekuatannya terkondensasi menjadi sepasang tousan refined tungsten hammers yang dipegangnya di tangannya. The Silver berat mulai mengungkapkan kondisi paling murni. Ini menyusut semakin banyak, menyusut 5%, 10%, 15%. Setelah mencapai tingkat penyusutan ini, kepadatannya juga telah mencapai batasnya. Itu tidak mungkin menyusut ke dalam lagi. Tang Wulin masih terus memalu itu. Dengan setiap serangan, garis-garis pembuluh darah perak berat akan sedikit membaik. Garis nadinya semakin adil. Cahaya api penempaan telah lama menerangi pandai besi di dalam ruangan, mengubahnya menjadi merah tua. Pakaian Tang Wulin basah kuyup. Bahkan Mang Tian, yang sedang menonton dari sela-sela, dahinya berkeringat. Ribuan penyempurnaan. Ini adalah perasaan tousan refinings. Sebagai Grandmaster Blacksmith, Mang Tian memiliki persepsi yang luar biasa tajam dan tahu bahwa Tang Wulin dan Silver berat telah mencapai kesepakatan. Ini adalah jenis perasaan yang tak terlukiskan bahwa seseorang hanya bisa mengerti setelah menyelesaikan tousan refinements. Mang Tian awalnya ingin Tang Wulin hanya mendapatkan pemahaman tentang perak berat, dan kemudian dia bisa menyelesaikan tousan refinement pertamanya kapan saja sebelum dia pergi untuk menghadiri akademi menengah. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Tang Wulin akan dapat memulai tousan refinements pada hari pertama dia menyentuh Heavy Silver. Selain itu, dia sudah memasuki kondisi khusus ini.
Ini bisa dikaitkan bukan hanya dengan kekuatan Tang Wulin, tetapi juga persepsinya. Seorang anak seperti ini pasti ditakdirkan untuk menjadi tuan yang hebat. Sepanjang hidupnya, penyesalan terbesar Mang Tian adalah ketidakmampuannya untuk menjadi pandai besi tingkat Saint Craftsman. Ketika dia menyaksikan Tang Wulin, dia bisa melihat bocah itu memenuhi mimpinya di tempatnya. 3 jam telah berlalu, Tang Wulin tidak pernah menempa terus-menerus untuk waktu yang lama, terutama dengan intensitas seperti itu. Segera, 3,5 jam berlalu dan itu 4 jam. Tidak menyadari apa yang terjadi, Tang Ziran berdiri di luar pintu ruang penempaan dan menunggu. Putranya belum kembali begitu lama, jadi dia datang mencarinya, tepat pada waktunya untuk melihat putranya meneteskan keringat. Tempo yang fantastis itu seperti simfoni palu yang dimainkan di bawah tatapan terfokus putranya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putranya menempa. Jelas, ini adalah tingkat penempaan yang lebih tinggi dari yang dia harapkan. Tang Wulin juga baru berusia 9 tahun. Dalam 3 tahun yang singkat ini, dia secara tak terduga telah mencapai tingkat penempaan seperti itu. Tang Ziran telah memenuhi bagian yang adil dari pandai besi tuan sebelumnya, dan sekarang dia bisa melihat aura pandai besi tuan yang datang dari Tang Wulin. Tang Ziran tidak berani mengganggunya. Tang Wulin jelas fokus pada penempaannya dan memberikannya hati dan jiwanya. Selanjutnya, Mang Tian masih mengamati dari samping, jelas menunjukkan bahwa Tang Wulin sedang membuat terobosan dalam penempaannya sekarang. 4,5 jam kemudian, ekspresi Tang Wulin memucat. Pola emas di tubuh Tang Wulin bahkan telah menghilang jauh sebelum kedatangan Tang Ziran. Rasa sakit yang bengkak yang dia rasakan pada tahun pertama penempaannya muncul sekali lagi pada saat ini. Lengannya mulai terasa semakin berat. Jelas sekali, dia terlalu banyak menyusun kekuatannya, tetapi tetap saja dia tidak berhenti. Dia terus menggunakan mayoritas kekuatannya, setiap serangan memiliki jumlah kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Tubuhnya didukung oleh kemauan keras saat ia terus menempa. Hampir selesai. Saya hampir selesai. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Tidak sekarang. Saya akan membuang semua usaha saya jika saya berhenti sekarang. Petik 1. Karena semacam hubungan yang mendalam antara dia dan sepotong Heavy Silver, Tang Wulin bisa menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit sambil terus menempa. Mang Tian tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat dia menyaksikan dengan khawatir. Bahkan, dia bahkan lebih cemas daripada Tang Wulin. Jika anak ini bisa berhasil pada upaya pertamanya di Thousand Refinements, maka tanpa ragu, dia akan mendapatkan banyak kepercayaan diri. Dengan keyakinan itu akan sangat bermanfaat dalam segala upaya di Thousand Refinings yang dilakukannya di masa depan. Tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi daripada pandai besi lainnya. Namun, apakah dia bisa bertahan sampai akhir? Sudah hampir 5 jam sekarang. Bahkan untuk Mang Tian, dia harus berusaha keras dan menggunakan kekuatan rohnya untuk terus-menerus menempa selama 5 jam berturut-turut. Bang, 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 bang. Thousand Refined Tungsten Hammers terus memalu logam saat dipanggang di api tungku dan tetap merah menyala. Jika palu belum menjadi ribuan dimurnikan, maka mereka kemungkinan akan rusak lama. Tiba-tiba, potongan Heavy Silver itu bergetar sedikit di bawah pukulan palu Tang Wulin dan merilis cahaya perak, menjemur seluruh ruangan dalam cahaya perak. Tang Wulin mengangkat palu itu dan kemudian hancur dengan kedua palu sekaligus. Sebagai tanggapan, cahaya perak tumbuh lebih liar. Secepat kilat, Mang Tian mencapai sisi Tang Wulin. Sebuah pisau tiba-tiba muncul di tangannya saat dia dengan cepat menyayat pergelangan tangan bocah yang lelah itu. Setelah darah memercik, itu mendarat di atas Heavy Silver yang berkelap-kelip. Tang Ziran berteriak ketakutan tetapi pada saat berikutnya, Mang Tian sudah menutupi luka di pergelangan tangan Tang Wulin. Dia intens menatap potongan sekejap dari perak-perak saat dia secara bersamaan menutup tungku. Darah menetes ke perak berat membuat serangkaian suara, cici, saat mereka menguap menjadi asap. Api dipadamkan, mengungkapkan logam. Potongan Heavy Silver sekarang menjadi seluruh lingkaran lebih kecil dari sebelumnya. Warna merahnya yang berapi-api dengan cepat memudar dan seiring dengan itu, cahaya perak yang berkelap-kelip juga redup. Sebelum dipalsukan, warna peraknya yang mempesona sudah luntur dan tampak lebih dekat ke abu-abu yang rendah hati. Ada lapisan tambahan garis-garis detail di bagian luarnya, seperti ombak besar di laut. Pola-pola berurat ini tampak seperti diukir pada tubuhnya, namun sebenarnya terasa sangat halus.
Silver Heavy abu-abu telah memberikan perasaan yang mendalam. Itu benar-benar memiliki kualitas yang fantastis. Itu sama untuk versi Thousand Refinements. Logam yang berbeda akan memiliki berbagai kesulitan untuk menjadi ribuan dimurnikan. Jika kesulitan menempa Thousand Refined Tungsten Hammers-nya dikatakan level 1, maka tingkat kesulitan silver bisa dikatakan level 5, bahkan mungkin level 8. Ketika Mang Tian menyuruh Tang Wulin mencoba 1000 perbaikan dengan potongan perak berat ini, dia tidak pernah berharap Tang Wulin benar-benar berhasil. Sebaliknya, dia ingin menggunakan logam yang kokoh ini untuk meredam Tang Wulin dan membiarkannya merasakan perasaan 1000. Namun, 5 jam kemudian, 5 jam penuh, dia berhasil. Silver berat itu telah 1000 dimurnikan. Bab 29 memahami perbaikan. Tang Wulin duduk di lantai saat dia dilanda gelombang kelemahan. Mang Tian dengan ahli melepaskan perban dari sakunya dan menempelkannya ke pergelangan tangan muridnya, menutupi luka sebelumnya. Mang Tian, ahli pandai besi, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mulutnya masih sedikit terbuka saat melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang jenius masih menjadi jenius pada akhir hari. Bahkan jika Tang Wulin tidak memiliki palu sebagai roh juangnya, fakta ini tetap tidak berubah. Kemampuannya untuk memahami lebih dari sekadar menebus kekurangan ini. 1000 perbaikan, bahkan di antara kebanyakan pandai besi, itu adalah tantangan yang tidak dapat diselesaikan. Namun, itu sebenarnya dilakukan di tangan anak berusia 9 tahun ini. Ini adalah tindakan yang sulit dipercaya. Tang Ziran sudah bergegas masuk untuk mengangkat putranya. Mang Tian diam-diam merenungkan pikirannya selama beberapa waktu sebelum dia berbicara. Jenius, ini jenius di tempat kerja. Wulin, Anda harus selalu ingat perasaan yang Anda miliki hari ini. Bagimu, ini hanya permulaan, ini hanya kejutan pertama yang akan kau bawa ke dunia pandai besi. Petik 2. Sayangnya, 5 jam penempaan telah membuatnya dihabiskan sepenuhnya dan Tang Wulin tidak mendengar kata-kata yang diucapkan gurunya. Dia sudah tertidur di pelukan ayahnya. Ketika dia berikutnya terbangun, Tang Wulin ada di tempat tidurnya. Langit cerah dan sinar matahari menembus ambang jendela dan masuk ke ruangan. Itu bersinar di tempat tidur yang digunakan Nur untuk tidur. Meskipun Nur sudah pergi, Tang Wulin tidak pernah mengizinkan orang tuanya untuk mengangkat tempat tidurnya. Jauh di lubuk hati, dia selalu merasa bahwa Nur akan kembali suatu hari nanti. Meskipun pergelangan tangannya tidak lagi membuatnya sakit, tubuhnya masih terasa lemas. Tubuhnya terasa hangat, jadi dia bermalas-malasan di tempat tidur. Dia merasakan kenyamanan yang aneh. Senyum tipis muncul di wajahnya. The Thousand Refinements seharusnya sudah selesai. Jadi ini adalah bagaimana rasanya mengalami Thousand Refinements. Bahkan ketika dia kehilangan kesadaran, dia masih bisa mengingat dengan jelas perasaan itu. Pada saat itu selama tahap akhir penempaan, setiap pukulan palu beresonansi dengan perak berat. Ada perasaan yang sangat mendalam. Baginya, perak berat terasa seolah-olah itu hidup. Saat Tang Wulin menarik napas, begitu juga silver berat. Setiap pukulan palu itu seperti pijatan untuk silver berat dan itu memanggil dengan perasaan lega. Ketika perasaan ini mencapai puncaknya, perak berat berubah. Perubahan fisiknya telah terakumulasi ke titik di mana logam itu secara fundamental terukir menjadi logam. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya, dia masih yakin bahwa dia telah berhasil. Aku bukan sepotong sampah, setidaknya tidak ketika datang ke pandai besi. Bahkan sebagai Spirit Master, rumput Blue Silver saya bukanlah rumput Blue Silver biasa. Nur, jika Anda masih ada, betapa hebatnya ini. Anda pasti akan senang untuk saya. Saudaraku akan menjadi lebih kuat dan akan melindungimu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Nur, tolong segera kembali, jika tidak, beritahu saya di mana Anda berada. Mengapa Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan jelas sebelum pergi? Aku sungguh merindukanmu. Petik 1. Senyum manis Nur terukir di benaknya. Suaranya seperti suara burung Skylark. Ketika dia memanggil kakaknya, kesenangan itu membuatnya sangat puas. Aku pasti akan menemukanmu di masa depan. Saya berjanji kepadamu. Petik 1. Perlahan-lahan, kehangatan dari tubuhnya telah membawanya kembali ke alam mimpi dan dia tertidur lelap. Ketika ia bangun berikutnya, itu karena rasa lapar. Langit sudah berubah gelap. Mempertimbangkan bahwa dia telah tidur sejak tadi malam,
ini berarti dia telah tidur sepanjang hari. Bu, ayah, teriak Tang Wulin saat dia bangun. Kelelahannya sudah hilang tetapi perutnya masih kosong. Dia merasa sangat lapar sehingga dia bisa makan seluruh sapi. Nak, kau sudah bangun. Pintu terbuka ketika Lang Yue bergegas masuk. Tang Wulin berkata dengan sedikit bangga, Ibu, aku sudah bisa mengeksekusi 1000 perbaikan. Mata Lang Yue memerah. Baginya ini tidak penting, yang penting adalah kesejahteraan putranya. Anak baik, apakah tubuhmu tidak nyaman? Lang Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak. Saya hanya lapar. Bu, karena aku lapar, adakah yang bisa dimakan? Petik 2. Ya, ibu membelikanmu ayam gemuk untukmu dan sup ayam rebus bersamanya. Menunggu kamu minum. Guru Anda mengatakan bahwa Anda terlalu memaksakan diri dan setelah bangun, Anda akan membutuhkan makanan bergizi dan dapat dicerna. Petik 2. ****. 15 menit kemudian, Lang Yue dan Tang Ziran menatap tanpa bisa berkata apa-apa saat putra mereka meringkuk sendiri. Bagi putra mereka, hidangan apa yang bergizi dan dapat dicerna. Selama bisa dimakan, bisa dicerna. Seekor ayam gemuk, bersama panci sup ayam, 5 roti, dan 2 piring sayuran sudah dikonsumsi oleh anak berusia 9 tahun ini dan dimasukkan ke perutnya. Selain itu, dia tampak masih belum cukup. Dia masih memakan roti ke-6-nya. Pergi dan masak beberapa hidangan lagi untuk putra kami, kata Tang Ziran sambil menelan seteguk air liur. Melihat putranya makan dengan semangat seperti itu, bahkan dia merasa ingin makan. Lang Yue buru-buru berdiri. Tang Wulin benar-benar bisa makan, terutama setelah menghabiskan energi yang begitu besar. Dia menghabiskan hampir 1 jam penuh dengan meraih sebelum akhirnya menghela nafas lega. Nak, kamu tidak menahan apapun, kan? Jika bukan karena Tang Ziran menghentikannya, Lang Yue akan berhenti membiarkan Tang Wulin makan kenyang. Kapasitas untuk makanan itu sudah lama melampaui orang normal. Tang Wulin tersenyum di wajahnya ketika dia berkata, memasak ibu masih yang terbaik. Saya makan sampai saya puas. Petik 2. Tang Ziran dengan hati-hati memeriksa pergelangan tangan putranya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tempat Mang Tian telah memotong pergelangan tangan Wulin sehari sebelumnya benar-benar sudah sembuh. Hanya ada garis merah samar yang tersisa di tempatnya. Pada titik ini, Tang Wulin ingat dan bertanya, Ayah, apakah saya berhasil dalam Tousan Refinements kemarin? Tang Ziran tersenyum dan mengangguk, tentu saja. Anda berhasil, sangat sukses. Guru Anda tidak dapat berhenti memuji Anda dan mengatakan bahwa ketika Anda bangun, Anda harus segera pergi dan menemukannya. Petik 2. Tang Wulin melompat dari kursinya dan berkata, kalau begitu aku akan segera pergi. Lang Yue mengerutkan kening. Sudah terlambat, mengapa kamu tidak pergi besok? Tang Ziran juga berdiri dan berkata, dia baru saja bangun, 1,5 jam kemudian dan dia masih belum tidur. Karena masih belum terlambat, saya akan membawanya dan kami akan kembali setelah itu. Petik 2. Lang Yue meliriknya, lalu mengancam, jika terjadi sesuatu pada anakku, aku katakan kepadamu, kamu akan tidur di ruang tamu. Petik 2. Tang Ziran dengan malu-malu menyentuh hidungnya. Yah, dia anakku juga. Petik 2. Duo ayah dan anak itu meninggalkan rumah dan berjalan menuju bengkel Mang Tian. Tuan, aku di sini. Tang Wulin berteriak begitu dia memasuki pintu. Dia dengan bersemangat mengantisipasi hasil karya Tousan Refinings pertamanya dan seperti apa. Perasaan menyelesaikan Tousan Refinements telah membuatnya merasa sangat bahagia saat ini. Mang Tian, mengenakan pakaian kerjanya yang usang, berjalan keluar dari bagian dalam bengkel. Dia biasanya memiliki eksterior dingin tetapi hari ini, setelah melihat Tang Wulin, dia benar-benar tersenyum. Tanpa sadar, matanya penuh kepuasan. Dia memandang Tang Ziran dan menganggukkan kepalanya sebelum memanggil Tang Wulin. Ikuti aku. Petik 2. Sepotong heavy silver itu masih di bengkel Tang Wulin. Mang Tian bahkan tidak memindahkan logam dari lokasinya setelah Tang Wulin diambil oleh ayah kemarin. Lihatlah pekerjaanmu, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Dia menunjuk ke arah heavy silver. Bab 30 darah dikorbankan ribuan perbaikan. Sebenarnya, tanpa desakan Mang Tian, Tang Wulin sudah pindah untuk memeriksa kreasinya sendiri. Dibandingkan dengan keadaan aslinya, logam sudah menyusut oleh satu lingkaran dan perak yang awalnya berkilau telah berubah menjadi warna abu-abu kusam.
Kesan pertama Tang Wulin adalah bahwa objek tersebut memiliki kualitas yang dalam, pendiam, dan sederhana. Terukir pada permukaan logam abu-abu itu adalah lapisan tanpa akhir dari pola seperti gelombang, seolah-olah itu mewakili kekuatan hidup yang tidak terbatas. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa ketika Tang Wulin melihat, rasanya seolah ada hubungan antara dia dan sepotong logam itu. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah potongan logam itu adalah bagian dari dirinya. Suara Mang Tian bergema dari belakangnya. Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan berhasil pada percobaan pertamamu. Hasil ini sebagian disebabkan oleh tubuh Anda dan kemampuan fisiknya. Yang paling penting, itu mungkin karena pemahaman Anda tentang proses saat Anda memperbaikinya. Saya tidak mengenali murid yang salah, dalam hal ini, Anda jenius. Bahkan jika roh pertempuran Anda tidak cocok untuk menempa, kemampuan Anda untuk memahami, bersama dengan kekuatan surgawi bawaan Anda memiliki lebih dari yang dibuat untuk celah itu. Petik 2. Tang Ziran menatap Mang Tian dengan heran. Dia mengerti teman lamanya ini. Dengan kepribadiannya, bisa memuji seseorang dengan rasa hormat yang tinggi adalah sesuatu yang jarang terjadi. Mang Tian, kamu sebaiknya tidak merusak anakku ini. Tang Ziran tertawa. Mang Tian menatap matanya dan berkata, saya sudah menahan diri. Petik 2. Memang, dia tidak memberikan pujian untuk setiap aspek pencapaian ini. Dia tidak menyebutkan bahwa Tang Wulin telah benar-benar memecahkan rekor baru menjadi individu termuda yang mencapai ini. Jika berita tentang usianya dan prestasinya menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di dunia pandai besi. Apakah Anda mengerti apa yang Tousan Refinements sekarang? Mang Tian bertanya pada Tang Wulin. Metode pengajarannya berbeda dari yang lain. Ia biasanya tidak memberikan banyak bimbingan dan hanya akan berbicara ketika murid-muridnya telah mencapai pencerahan melalui latihan. Tang Wulin menganggukkan kepalanya dan berkata, seolah logam itu telah memperoleh kehidupannya sendiri. Setiap kali saya memukulnya, saya bisa mendengar suara yang dihasilkannya. Petik 2. Mang Tian tersenyum lagi. 2 hari ini dia lebih banyak tersenyum daripada tahun lalu. Tidak buruk, apa yang kamu katakan itu benar. 1000 perbaikan membuat vitalitas. 100 Refinements memurnikan dan menghilangkan kotoran. Tousan Refinements memberikan kehidupan pada logam. Tousan Refinements pada awalnya adalah metode yang dibuat oleh kami pandai besi untuk menanamkan kehidupan menjadi logam. Logam yang memiliki kehidupan kemudian dapat dianggap sebagai yang paling berharga oleh kami, dan pada gilirannya ini dapat memungkinkannya untuk membangkitkan kualitas khusus bawaannya. Petik 2. The Tousan Refinements menciptakan vitalitas. Tang Wulin diam-diam merenungkan kata-kata itu sebelum matanya bersinar dalam pemahaman. Mang Tian melanjutkan, ini adalah karya 1000 perbaikan pertama Anda. Secara tradisional, di dunia pandai besi, ketika pandai besi menciptakan karya 1000 halus pertama mereka, objek ini harus menjalani pengorbanan darah, agar selamanya menjadi bagian dari barang-barang pandai besi. Petik 2. Pengorbanan darah. Apa itu? Tanya Tang Wulin penasaran. Mang Tian melanjutkan, jika orang mengatakan bahwa Tousan Refinements adalah untuk memberikan kehidupan pada logam, maka pengorbanan darah adalah membiarkannya menjadi satu dengan pembuluh darahmu. Itu akan menjadi bagian dari tubuh Anda. Menggabungkan pengorbanan darah dengan logam yang telah mengalami Tousan Refinements, ini akan menghasilkan pembuluh darahmu mengalami peningkatan yang sama, mampu mengeluarkan kualitas bawaan yang lebih kuat. Petik 2. Di samping, Tang Ziran tidak bisa membantu tetapi berteriak, Kakak Mang, jika setiap 1000 perbaikan memerlukan pengorbanan darah, berapa banyak darah yang akan kehilangan pandai besi? Mang Tian menjawab, jika Anda tidak mengerti, jangan mengoceh sampah. Apakah Anda berpikir bahwa setiap Tousan Refinements menghasilkan objek yang layak menggunakan kurban darah? Pekerjaan Tousan Refined pertama seorang pandai besi harus menjalani pengorbanan darah, karena ini adalah tradisi kami. Mulai hari ini dan seterusnya, sangat sedikit objek yang membutuhkan pengorbanan darah. Biasanya, hanya ketika seseorang benar-benar puas dengan hasilnya maka dia akan melakukannya. Setelah Anda menggunakan pengorbanan darah, sepotong logam ini hanya dapat digunakan oleh individu. Bahkan jika orang lain mencoba untuk menempa dengannya, itu tidak mungkin karena logam tidak akan mengenali orang lain. Bahkan jika mereka mencoba, logamnya akan hancur, hanya mengenali tuannya. Petik 2. Jadi, pekerjaan 1000 penempaan, biasanya tidak akan menjalani pengorbanan darah.
Kecuali jika klien ingin menggunakan darah mereka sendiri untuk melakukannya, maka itu akan berhasil. Tang Wulin, saya ingin menekankan kepada Anda tentang hal ini. Di masa depan, kecuali Anda benar-benar membutuhkan logam dan Tousan Refinements berhasil, jangan mudah memanfaatkan pengorbanan darah. Itu hanya akan membahayakan vitalitas Anda. Petik 2. Ya, Tuan, Tang Wulin berjanji sambil mengangguk dengan marah. Namun, matanya sudah terfokus pada sepotong perak berat. Itu milikmu. Mang Tian tersenyum ketika dia mengatakannya. Wulin menjawab dengan kaget, tetapi Tuan, saya tidak mampu membelinya. Petik 2. Mang Tian melanjutkan, inilah yang pantas Anda dapatkan, perak berat ini mungkin memiliki harganya, tetapi Tousan Refinements sangat berharga. Juga, sesuai aturan dunia pandai besi, terlepas dari siapapun yang menyediakan materi, untuk karya pertama yang diproduksi oleh Tousan Refinements, itu milik pandai besi yang membuatnya. Mampu menjalani Tousan Refinements, palu tungsten itu tidak sangat cocok untuk Anda gunakan. Dengan ukuran silver berat ini, sangat cocok untuk memproduksi 2 palu. Sebelum Anda pergi ke Akademi Menengah, pertama selesai membuat ini. Saya juga ingin melihat apa yang membangkitkan kualitas khusus karya Tousan Refinements pertama Anda. Petik 2. Apakah Anda benar-benar memberikannya kepada saya? Mata Tang Wulin bersinar dengan kebahagiaan saat dia bertanya. Apakah Anda pikir saya masih ingin membodohi Anda? Balas Mang Tian. Ini tidak lagi pagi, kembali malam ini dan istirahatlah dengan baik. Datang lagi besok untuk menempa palu perak berat Anda. Petik 2. Oh ya, terima kasih Tuan. Tang Wulin bersorak gembira. Dia membungkuk dalam-dalam pada Mang Tian sebelum meraih silver berat dan memeluknya. Saat Tousan Refined Heavy Silver digenggam di tangannya, Tang Wulin bisa merasakan itu sangat berat. Sepotong berat perak ini sekitar 150 kg beratnya. Ketika seseorang melihatnya, sepertinya tidak terlalu besar. Logam di tangan, Tang Wulin bisa merasakan apa yang dikatakan tuannya tentang hubungan dengan darahnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa silver berat ini adalah bagian dari dirinya ketika dia memegangnya. Perasaan ini luar biasa sekaligus aneh. Jika dia menggunakan bahan ini untuk palu tempanya, hasil apa yang akan dihasilkannya? Selama beberapa hari berikutnya, Tang Wulin tenggelam dalam proses penempaan. Pandai besi memberinya rasa prestasi dan kepuasan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hanya setelah dia menyelesaikan Tousan Refinements, Mang Tian benar-benar mengenalinya sebagai muridnya, sampai pada titik di mana Mang Tian menghentikan pekerjaannya untuk dengan sabar mengajar Tang Wulin. 3 hari kemudian, penempaan perak berat akhirnya selesai. Melihat palu di landasan tempa, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kebanggaan. Ketika dia baru saja menyelesaikan Tousan Refinements di silver berat, itu hanya dasar dari apa yang akan datang. Sekarang, ini benar-benar karya Tousan Refinements lengkap pertamanya. Melihat penampilan palu, Tousan Refined Hammer perak berat ini tidak berbeda dari palu Tousan Refined Tungsten. Bahkan ukurannya pun serupa. Perbedaannya adalah beratnya beberapa kali lebih berat. Jika bukan karena kekuatan Tang Wulin dikombinasikan dengan penguatan jiwanya, bahkan memindahkan palu tidak akan menjadi tugas yang mudah.